harus tetap sesuai prosedur. Salah satunya aku beri contoh, perbedaannya kayak gini. Dulu saya nih ya, cerita aja kan. Dulu saya main setsu itu 8 orang. Diambil 2 orang. Jadi saya harus ngalahin 6 orang. Ini yang 7 orang ini bahasa Jepangnya pinter semua, sedangkan saya bahasa Jepangnya waktu itu pas mau seleksi masuk ke perusahaan ini jelek banget. Saya cuman model itu aisatsu doang, salam-salam kayak gitu, arigatou gozaimasu kayak gitu kan, sekali sama desta. Nah, kenapa saya kepilih? Setelah saya tanya-tanya sama satu saya, setelah saya berbulan-bulan bertahun-tahun bekerja di sini kan, pas waktu Subetsuke, bukan Subetsuke, pas waktu kayak acara makan-makan kayak gitu, satu, kenapa dulu kamu itu memilih saya gitu kan, sedangkan yang lain itu bahasa Jepangnya bagus, posturnya juga oke, pengalamannya juga nggak kaleng-kaleng di perusahaan Bonafit. Dia simpel jawabnya guys, yang lain itu menurut saya biasa-biasa aja. Kalau masalah bahasa orang asing nggak lancar, itu saya bisa memaklumi. Tetapi yang saya lihat dari kamu itu Rudi, meskipun kamu berbicara dengan saya waktu itu cuman memakai bahasa Indonesia, tetapi saya melihat kamu itu selalu senyum kalau setiap berbicara dengan saya. Yang lain itu enggak. Yang lain itu terlalu fokus, terlalu serius, nggak bisa santai. Kalau kamu itu santai, senyum terus, tapi saya mengerti tentang isi yang kamu sampaikan, meskipun kamu memakai bahasa Indonesia kan, terus diterjemahkan sama sensei. Nah, setelah melihat semuanya seperti itu, saya jadi berpikir, oh anak ini ada perbedaan sendiri. Meskipun minusnya di bahasa, tapi sepertinya orangnya semangat untuk belajar gitu. Makanya saya itu dulu langsung dipilih. Saya juga nggak berpikir bakal lulus gitu kan, karena saingan saya emang waktu itu udah keren-keren, udah top lah pokoknya. Dari segi skill bahasa, skill pengalaman kerja itu udah top semua. Ya cuman waktu itu modal nekat dari pengalaman yang aku punya, dan saya utarakan pakai bahasa Indonesia, tapi dengan metode sikap yang jelas dan tegas. Jadi seperti itu guys. Makanya kalau kalian bahasanya kurang lancar, ini saya tidak ngomong tidak bisa bahasa Jepang tapi bisa ke Jepang, enggak ya, konteksnya bukan seperti itu. Ini konteksnya jika kalian bahasa Jepangnya kurang lancar, bukan berarti kalian itu tidak bisa lulus interview Jepang, enggak kayak gitu konsepnya ya. Yang harus digarisbawahi, bisa kalian itu lulus cepet interview Jepang, tapi harus ada perbedaan. Kalian harus menonjolkan sikap yang beda kepada saingan kalian nanti pas mindset guys. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ya kembali ke faktor keberuntungan sih ya. Soalnya mau skill bahasa kita bagus, aisatsu kita bagus, sikap kita juga bagus, cara penyampaiannya bagus, semua bagus, kalau kita belum beruntung, sebetulnya ya rezeki bukan berpihak pada kita. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan sedikit ya. Ini saya ngobrol-ngobrol kayak gini menurut pengalaman pribadi saya guys. Jadi nggak harus kalian tiru, nggak harus kalian terapkan di dalam proses seleksi magang Jepang kalian nanti pas waktu di Indonesia, enggak. Mau kalian ikuti itu ya monggo, mau enggak ya enggak masalah sih. Ini kan saya cuman sharing pengalaman saya dulu waktu mau proses ke Jepang, mau interview ke Jepang, itu seperti itu.
Oke, jadi begitu aja. Nanti next kita akan bahas-bahas komen-komen lagi kan. Saya akan membacakan komen-komen kalian. Kalau emang penjelasannya butuh waktu panjang, nanti saya akan bisa membuatkan video kepada kalian biar bermanfaat lah, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.